Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengembangan bahan ajar ekonomi 2017B. Saya Siti Umi Julfar sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan anggota yang terdiri dari saya Syarifatul Fitria NPM 17 2037 39. Saya Yuli Moldia NPM 17 2037 47. Saya Rika Kasevia NPM 17 2003 725. Saya Kiki Nurjana NPM 17 237 50. dan Saya Lukman Ainul Hakim NPM 17 2003 706. berikut video pengembangan bahan ajar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari STKI PPGRI Lumajang akan menjelaskan tentang isi buku scrapbook ini yang berjudul Ekonomi Kreatif, yang beranggotakan 1. Lukman Ainul Hakim dengan NPM 17 2037 06, dan yang kedua Rike Eka Safia dengan NPM 17 2037 25. Kemudian yang ketiga Kiki Nurjana dengan NPM 17 2037 50. Dan yang keempat Siti Umi Zulfa dengan NPM 17 2037 37. Yang kelima Syarifatul Fitria dengan NPM 17 2037 39. Dan yang terakhir Yuli Maulidia 17 2037 47. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan dalam media adalah segala sesuatu yang membuat keadaan di mana siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai ekonomi kreatif. Yang kedua, mengetahui hal-hal mengenai subsektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dengan cara menyenangkan lewat media pop-up kreatif. Manfaatnya, yang pertama, peserta didik mampu belajar lebih efektif lagi terkait dengan pembelajaran ekonomi kreatif. Yang kedua, memberikan kesan pengetahuan yang lebih terhadap peserta didik. Alasan kelompok kami memilih media belajar tersebut yakni yang pertama, mudah dan pemanfaat, bahan ajarnya gampang dimengerti. Misalnya membuat minat belajar anak-anak jadi konsentrasi ke medianya. Yang kedua, menuntut untuk berpikir sekreatif mungkin dan bisa menjadi gambaran dalam mengajar biar metode pembelajaran tidak monoton. Yang ketiga, supaya peserta didik tidak bosan dan jenuh. Yang keempat, memberikan kesan nyata dan menarik bagi peserta didik. Yang kelima, agar bisa membuat anak nyaman dengan yang kita ajarkan. Yang keenam, dengan kita memakai scrapbook ini saat dibuka, maka yang di dalam akan muncul gambar-gambar menarik dan membuat siswa penasaran apa maksudnya dari gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari penyaji yang berikutnya. Kita bisa dilihat di sini. Di sini ada kata pengantar yang telah disusun oleh kami semua, dan di sini ada kesan atau pesan dari para pembuat scrapbook dari kelompok 5, dan di sini ada daftar isi. Di sini saya akan melanjutkan juga. Di sini kita bisa melihat mengenai ekonomi kreatif. Lah, mengapa disebut dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan inovasi. Yang dimana suatu bahan dari bahan baku, kita lihat di sini bahan baku kayu menghasilkan suatu perolehan yang ekonomi kreatif. Di sini apabila kita menjual kayu, olahan kayu yang biasa dengan menjual dengan
menjadi kayu bakar itu menghasilkan nilai yang sangat sedikit. Sedangkan kalau kita buat kayu itu berbentuk triplek itu juga menghasilkan sesuatu yang lebih dari kayu bakar tersebut. Dan berikutnya kita bisa lihat di gambar ini, yaitu apabila kita menghasilkan kayu tersebut menjadi sebuah meja, harganya akan menjadi lebih dari triplek tersebut. Akan tetapi kalau kita mengolahnya dengan ekonomi kreatif seperti ini, kita memiliki ide untuk membuat suatu kayu berubah menjadi suatu ide kreativitas, maka intinya ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Maka manusia tersebut, manusia ekonomi, membuat suatu ide kreativitas yang lebih banyak dari membuat ketiga bidang tersebut, seperti membuat kerajinan kayu, seni kayu, tas kayu, dan lain sebagainya. Maka itu yang dinamakan ekonomi kreatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kembali ke ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyebutkan 16 sektor ekonomi kreatif. Yang pertama, ada aplikasi dan pengembangan permainan. Yang kedua, ada arsitektur. Yang ketiga, ada desain produk. Yang keempat adalah fashion. Yang kelima, ada desain interior. Yang keenam, ada desain komunikasi. Yang ketujuh, ada seni pertunjukan. Yang kedelapan ada film, animasi, dan video. Yang kesembilan ada fotografi. Yang ke-10 ada kriya. Yang ke-11 ada kuliner. Yang ke-12 ada musik. Ke-13 ada penerbitan. Ke-14 ada periklanan. Yang ke-15 ada seni rupa. Dan yang terakhir ke-16 ada televisi dan radio. Di sini saya akan melanjutkan dari penyaji yang sebelumnya. Yang pertama, kalian menemukan soal pilihan ganda, yang dimana dari soal tersebut memilih dari keempat jawaban tersebut yang benar. Terus yang kedua, soal benar atau salah, yakni coretlah salah satu jawaban benar atau salah. Yang ketiga, soal menjodohkan. Kalian akan memilih jawaban yang tepat dari soal tersebut. Misalnya, suatu penyaji materi yang bersih pasar persuasinya, pilihlah di sini jawabannya. Yang keempat, di sini terdapat kunci jawaban dari ketiga soalnya. Ada pilihan ganda, soal benar dan salah, dan soal menjodohkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ekonomi kreatif. Baik, langsung saja saya mulai. Dalam artikel ekonomi kreatif, yang pertama yaitu pengangguran masalah utama bangsa. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda. Dalam Badan Usaha Statistik BPS mencatat sampai Agustus 2014, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,24 juta orang. Jumlah tersebut bisa jadi akan semakin meningkat seiring akan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN yaitu MEA pada akhir tahun 2015.
Di sini bukan hanya pengangguran yang menjadi permasalahan utama bangsa. Ancaman global juga menjadi perubahan dan pergeseran mendasar dalam pengelolaan strategi bisnis dan pasar. Yang selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif dan apa hubungannya dengan kewirausahaan? Secara sederhana, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang berbasis pengetahuan yang secara intensif menggunakan kreativitas dan inovasi sebagai input utama untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang bernilai tambah. Mungkin cukup itu artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.